Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM, dan juga Bapak Doktor Universitas Islam Zainul Hasan, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan juga tidak lupa kepada Kaprodi PGMI Al-Ustadz Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yakni Ustazah Nur Fatimah MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi peta konsep dengan tema peradaban Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya membahas pada beberapa pembahasan dalam peradaban Islam, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tersebut lahir pada hari Senin, tanggal 570 Masehi Rabiul Awal di kota Mekah. Lanjut kita kembali pada pembahasan pokok. Jadi dalam peradaban Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini mencakup 7 aspek. Yang pertama adalah aspek keagamaan, yang kedua adalah aspek sosial, yang ketiga adalah aspek politik, yang keempat aspek ekonomi, yang kelima aspek pendidikan, yang keenam aspek militer, dan yang terakhir adalah aspek kebudayaan. Jadi kesimpulan umum dalam adanya ketujuh aspek di sini menjadikan peradaban Islam kokoh secara agama, adil secara sosial dan hukum, stabil secara politik, maju dalam pendidikan, dan juga aman dari ancaman. Dan juga dalam peradaban Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membentuk sebuah ikatan persaudaraan, yakni persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Apa itu sih ikatan persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor? Ikatan persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor adalah ikatan yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan persaudaraan di antara kaum muhajirin, yang mana kaum muhajirin adalah kaum pendatang yang dari Mekah, sedangkan kaum ansor adalah penduduk asli Madinah. Dan dalam bentuk-bentuk persaudaraan di sini ada hikmah. Ada hikmah di dalamnya, yang mana hikmah tersebut juga mencakup atas lima hal. Yang pertama, hikmah persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor adalah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menjadi contoh solidaritas sosial. Yang ketiga, mempersiapkan umat Islam menjadi umat yang kuat. Yang keempat, menjadi teladan dalam menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, kesepakatan untuk saling membantu di antara kaum muslimin dan juga kaum non-muslim. Dan dalam bagian yang nomor 5 di sini, dalam kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslim dan non-muslim, ini juga mencakup atas beberapa hal atau mencakup atas beberapa tujuan, yang mana tujuan pertama adalah untuk menciptakan kebebasan bersama, yang kedua untuk menciptakan keadilan, yang ketiga menciptakan persaudaraan, yang keempat menciptakan perlindungan jiwa dan juga harta, yang kelima untuk menciptakan kewajiban membantu Madinah. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi peta konsep peradaban Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan minni idza mawjud khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.